Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Caturvia, NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai merencanakan kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Pengertian kerjasama koperasi. Kerjasama koperasi adalah hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, baik antar koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi, dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha. Kerjasama ini dilakukan karena membutuhkan bantuan lain atau organisasi lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya. Koperasi di Indonesia bekerja sama baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama di bidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi baru yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seiring perkembangan zaman, koperasi mulai melakukan penerobosan baru dengan melakukan kerjasama dengan usaha-usaha lain baik seperti dengan koperasi sendiri maupun dengan badan usaha lain. Dengan tujuan tersebut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas koperasi agar mampu bertahan dalam kerasnya ekonomi dunia. Koperasi dan usaha mikro kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya membutuhkan kemitraan usaha dengan usaha menengah dan besar agar mampu meningkatkan kinerja usaha dan skala usaha. Untuk itu, demi terlaksanakannya tujuan koperasi yakni mensejahterakan anggotanya secara khusus dan masyarakat umum, dan juga untuk memberikan kontribusi dalam membangun tatanan perekonomian negara, koperasi perlu merencanakan kerjasama antar koperasi maupun dengan pihak lain untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan membentuk wadah baru berbadan hukum maupun membentuk wadah baru tidak berbadan hukum. Untuk kerjasama membentuk wadah baru yang berbadan hukum, kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya tingkat induk seperti IKPN dan beberapa induk koperasi lain, dengan mitra usahanya masing-masing, membentuk sebuah bank yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggotanya, khususnya dalam pemberian kredit maupun membantu menunjang kebutuhan hidup anggota-anggotanya. Dan untuk kerjasama tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum, biasanya kerjasama itu dalam bentuk kemitraan usaha, kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar, atau lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi. Selain bagian di atas, kerjasama koperasi dengan pihak lain dibagi menjadi 3, yakni kerjasama antar koperasi yang berupa kerjasama di bidang usaha dan kerjasama bukan di bidang usaha. Selanjutnya, kerjasama koperasi dengan bukan koperasi dalam bidang bekerja sama di bidang usaha antar koperasi dan juga kerjasama bukan di bidang usaha antar koperasi. Yang ketiga, kerjasama antar koperasi dan bukan koperasi, yakni membentuk wadah baru yang berbadan hukum dan tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Selanjutnya yakni stakeholder yang terlibat dalam kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Terdapat 3 klasifikasi stakeholder, yakni yang pertama stakeholder utama atau primer. Stakeholder utama ini berkaitan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka adalah penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. Contoh stakeholder utama adalah masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah mereka yang akan mendapat dampak dan manfaat dari kebijakan proyek dan program. Sedangkan untuk tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap sebagai aspirasi masyarakat. Yang kedua, manajer publik, yakni lembaga publik yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan implementasinya. Klasifikasi yang kedua yakni stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan kebijakan, program, dan juga proyek. Akan tetapi, para stakeholder sekunder memiliki keprihatinan
dan kekhawatiran yang berkontribusi terhadap menyuarakan pendapat yang nantinya dapat mempengaruhi sikap para stakeholder utama dan keputusan hukum dari pemerintah. Contoh stakeholder sekunder yakni instansi pemerintah di daerah tertentu tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung. Yang kedua, instansi pemerintah yang menangani masalah tetapi tidak memiliki otoritas langsung dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, organisasi non-pemerintah lokal atau LSM yang bergerak di bidang dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul. Yang keempat, yakni universitas yang merupakan kelompok akademis berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dan yang kelima adalah pengusaha atau badan usaha yang terkait dengan permasalahan. Klasifikasi stakeholder yang ketiga yakni stakeholder kunci, merupakan komponen eksekutif yang didasarkan pada level mereka, yakni legislatif dan instansi, yang memiliki otoritas hukum untuk mengambil keputusan. Misalnya, stakeholder kunci dari suatu proyek di kabupaten, yakni pemerintah kabupaten, DPR kabupaten, maupun kantor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Selain pengelompokan di atas, stakeholder dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal meliputi organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media, masyarakat secara umum, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Bentuk kerjasama yang pertama yakni kerjasama dalam permodalan. Kerjasama dalam permodalan ini menunjukkan bahwa para pemilik modal tidak mengalami kesulitan ekonomis. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk memupuk modal atau untuk menambah kekayaan mereka yang telah ada, atau profit oriented. Kerjasama yang lebih terorganisir dan terencana dengan tujuan berdimensi luas serta jangka panjang dapat dilihat dengan munculnya perhimpunan-perhimpunan dalam masyarakat. Yang kedua, kerjasama bukan modal. Pada kerjasama bukan modal ini menunjukkan bahwa terdapat anggotanya yang mendapat kesulitan ekonomis yang tidak dapat diatasinya sendiri. Pada umumnya mereka itu ekonomi lemah. Di sini terdapat contoh kerjasama keterkaitan usaha koperasi dengan sektor BUMN. Antara lain, PT Dharma Niaga membina petani ketimun di Sumatera Barat dan Sulawesi dengan menyediakan sarana produksi beberapa bibit, pupuk proyek, dan obat-obatan. Yang kedua, PT DSI Sarinah membina para pemasok pengusaha kecil dengan menjamin pembayaran kredit usaha kecil atau KUK yang disalurkan oleh Bank Dagang Negara. Yang ketiga, PT Mega Citra pembina petani jahe di Sumatera Utara dengan pola sebagaimana dilakukan Persero lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.